Halo teman-teman semua, kembali lagi di seri video YouTube saya yang akan membahas tentang geometri Taxicab. Ini adalah video yang kesekian, artinya sudah ada beberapa episode sebelumnya yang sudah saya bahas. Jika teman-teman tertarik, bisa langsung diklik link playlistnya di pojok kanan atas berikut ini. Khusus video kali ini, saya akan membahas tentang irisan kerucut dalam geometri Taxicab, khususnya lingkaran. Apa saja yang akan dibahas? Paling tidak ada 4 hal ini. Yang pertama tentang persamaan lingkaran, yang kedua tentang keliling lingkaran, yang ketiga tentang nilai pi, lalu yang keempat tentang luas lingkaran. Semuanya adalah lingkaran dalam geometri Taxicab. Jadi kalau teman-teman belum pernah mempelajarinya, bisa jadi teman-teman akan kaget dengan bentuk lingkaran di geometri Taxicab. Seperti apa? Mari kita bahas materinya. Sebelumnya, saya mulai dari irisan kerucut dulu, mencoba untuk mengingatkan teman-teman semua. Kenapa disebut irisan kerucut? Karena kerucut kalau dipotong dengan beberapa slice, beberapa teknik pemotongan akan membentuk objek geometri yang menarik. Yang pertama, kalau misalnya dipotong secara horizontal saja, maka bentuknya akan menjadi lingkaran. Kalau dipotong agak miring seperti ini, hasil perpotongannya ini dengan kerucut akan membentuk elips. Kalau dipotongnya seperti ini, maka hasil perpotongannya akan membentuk parabola. Kalau dipotong lurus vertikal saja seperti ini, maka hasil perpotongannya akan membentuk hiperbola. Nah, ini sudah teman-teman pelajari mungkin ya di geometri dasar sebelumnya. Sekarang kita akan mencoba mempelajari irisan-irisan kerucut ini, tetapi dalam geometri Taxicab. Kenapa? Karena akan berbeda nanti antara irisan kerucut di geometri Taxicab dengan yang sudah kita kenal sebelumnya. Di video kali ini kita mulai dengan lingkaran. Nah, saya mulai dengan mengingatkan kembali kita semua tentang apa itu lingkaran. Definisinya seperti ini. Kalau misalnya secara sederhana ya, lingkaran itu adalah himpunan semua titik pada suatu bidang yang berjarak sama dengan, darinya bisa dihapus saja ya, berjarak sama dengan satu titik tetap. Lebih lanjut, titik yang tetap itu disebut pusat lingkaran, lalu jarak yang sama itu disebut dengan jari-jari. Secara gambar visual ini seperti ini. Lingkaran, tetapi ini dalam Euclid. Kalau dalam Euclid lingkarannya seperti ini. Jadi misalnya kalau saya ambil satu titik di sini B, lalu satu titik di sini C, maka jarak dari A ke B itu sama dengan jarak dari A ke C juga, yaitu jari-jari. Dan semua titik lain yang berada di garis biru ini atau berada di lingkaran ini. Nah, bagaimana kalau lingkaran dalam geometri Taxicab? Nah, bentuknya seperti ini. Ini kalau dalam Taxicab. Mungkin beberapa dari teman-teman mengatakan, nah ini bukan lingkaran. Ini segi 4 ini lebih miripnya. Ya iya sih. Tetapi berdasarkan definisi lingkaran, kalau dalam geometri Taxicab ini lingkaran. Kenapa? Yang membedakannya dengan lingkaran bukan di Taxicab adalah konsep jarak. Definisinya sama, cuma kalau kita berbicara di dalam konteks geometri Taxicab, maka jarak yang dimaksud adalah jarak Taxicab. Seperti apa itu jarak Taxicab? Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya, linknya di pojok kanan atas berikut ini. Sebelumnya juga saya sudah sempat mengingatkan di video saya sebelumnya bahwa titik-titik pada geometri Taxicab itu tidak ditaruh di sembarang tempat. Yang dimaksudkan dengan titik adalah perpotongan antar kisi-kisinya. Jadi kalau dalam lingkaran ini titiknya selain A dan di sini misalnya B, C, D dan E, titik yang lainnya itu di sini, di sini, di sini, di sini,
di sini, di sini, di sini, dan di sini. Di sini bukan titik, tidak ada titik di situ. Kalau dalam geometri Taxicab. Berbeda kalau kita berbicaranya bukan geometri Taxicab ya. Nah, di sini teman-teman lihat. Jarak dari titik yang ini ke A itu berapa? Ingat ya, jarak yang dimaksudkan adalah jarak Taxicab. Jaraknya adalah 1, 2, 3. Dalam geometri Taxicab, kita hanya bisa berjalan horizontal atau vertikal. Kita tidak bisa berjalan diagonal seperti ini, tidak bisa. Jadi jaraknya 3. Kalau yang titik ini juga sama, 1, 2, 3. Titik ini juga sama, 1, 2, 3. Dan semua titik yang lainnya. Jaraknya sama ke titik A, yaitu 3. Maka berdasarkan definisinya, bentuk ini itu adalah lingkaran. Hanya saja lingkaran dalam geometri Taxicab. Yang jari-jarinya adalah 3. Titik pusatnya adalah A. Oke, ini pengenalan di awal. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Selanjutnya kita coba lihat pada persamaan lingkaran. Saya mulai dulu dari persamaan lingkaran di Euclid. Di Euclid, kalau saya ambil satu titik, misalnya titik B di sini, dengan koordinatnya X, Y, lalu titik A ini titik pusatnya dengan koordinatnya A, B. Jarak dari A ke B yang ini. Oke ya. Jaraknya yang ini. Jaraknya apa? Jaraknya adalah jari-jari. Kalau kita tulis panjang jari-jarinya itu sama dengan rumus jarak dalam geometri Euclid itu sama dengan akar dari X kurang A kuadrat, ya kan? Plus Y kurang B kuadrat. Oke. Atau R kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat plus Y kurang B kuadrat. Nah ini, yang ini adalah persamaan lingkaran dengan titik pusat di A, B. Nah, bagaimana kalau lingkarannya itu lingkaran satuan? Artinya jari-jarinya 1. Maka R kuadratnya jadi 1. Lalu titik pusatnya di 0,0 ya. Berarti A-nya 0, B-nya 0. Maka ini tinggal X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1. Ini juga persamaan lingkaran satuan. Jadi ini sebenarnya sudah kita kenal sebelumnya. Persamaan lingkaran. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah bagaimana persamaan lingkaran dalam geometri Taxicab. Mari kita coba bahas. Oke, ini bentuk geometri Taxicab. Bentuknya lagi-lagi bukan lingkaran seperti yang kita kenal ya. Kalau misalnya saya ambil satu titik di sini sama seperti tadi ya. Saya ambil satu titik ini, titiknya titik B, X, Y. Jaraknya bukan dari A ke B itu bukan yang garis diagonal begini, tapi seperti ini, 1, 2, 3. Itu apa? Itu adalah jari-jarinya, R-nya. Sama dengan kita berjalan misalnya di sini A, B. Ini sama dengan kita berjalan horizontal ke kanan terus vertikal ke atas. Atau kalau teman-teman lihat rumus yang sudah saya bahas di video sebelumnya, panjang dari A ke B atau jarak dari A ke B ini sama dengan nilai mutlak dari X kurang A ditambah nilai mutlak dari Y kurang B. Tapi intinya seperti itu ya, kita jalan dari sini ke sini terus naik. Bagaimana kalau lingkarannya lingkaran satuan? Maka R-nya 1 sama seperti sebelumnya, A dengan B-nya 0 kan, tinggal A mutlak X per mutlak Y. Nah ini persamaan lingkaran untuk lingkaran di geometri Taxicab. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Yang kedua, yang menarik juga adalah tentang keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran dalam geometri Taxicab ini cenderung lebih mudah dihitung ketimbang keliling lingkaran seperti pada umumnya dalam geometri Euclid. Kenapa? Karena dalam geometri Euclid keliling lingkarannya itu bukan berbentuk
lintasan yang lurus, bukan garis lurus. Sedangkan kalau lingkaran dalam geometri taksicab, teman-teman kan bisa lihat bentuknya seperti ini. Sisinya berbentuk garis lurus. Artinya kalau misalnya ini B, ini C, ini D, ini E, maka keliling lingkaran taksicab, saya singkatnya buat simbol seperti ini saja. Keliling lingkaran taksicab ini tinggal kita cari panjang dari BC, kan? Ditambah panjang dari C ke D, ditambah panjang dari D ke E, ditambah panjang dari E ke B. Sederhana seperti itu. Tinggal yang kedua adalah jaraknya adalah jarak taksicab. Artinya kalau kita mencari panjang dari B ke C, ini panjangnya bukan direpresentasi oleh garis biru ini, tapi panjangnya adalah kita berjalan horizontal dari B ke A, lalu dari A ke C. Nah, inilah jarak dari B ke C. B ke A itu apa? Itu R. A ke C itu apa? Itu R. Sehingga panjang dari B ke C ini sama dengan R ditambah R sama dengan 2R. Bagaimana dengan C ke D? Juga sama 2R. Ini juga 2R. Ini juga 2R. Sehingga kelilingnya itu tinggal 4 kali 2R. Atau sama dengan 8R. Jadi keliling lingkaran pada geometri taksicab rumusnya adalah 8 kali jari-jari. Berbeda dengan lingkaran di geometri Euclid yang 2 kali pi kali r. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, ngomong-ngomong tentang pi, bagaimana konsep pi dalam geometri Euclid, dalam lingkaran di geometri Euclid dan lingkaran di geometri taksicab? Konsepnya sama. Kalau di geometri Euclid kan kita tahu nilai pi itu adalah rasio ya, atau perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Nah, di geometri Euclid juga sama. Karena yang berbeda itu hanya konsep jaraknya. Jadi pi juga sama dengan keliling lingkaran dengan diameter. Hanya saja keliling lingkaran dalam geometri taksicab tadi kita sudah dapat adalah 8 kali jari-jari. Lalu diameternya itu dari sini ke sini sama dengan 2 kali jari-jari, 2R. Maka nilai pi-nya sama dengan 4. Sama dengan 4. Menarik ya. Jadi selama ini kalau di geometri Euclid kita kenal nilai pi itu kan 3,14 dan seterusnya ya, bilangan irasional. Nah, dalam geometri taksicab justru sebaliknya. Nilai pi-nya adalah bilangan rasional, yaitu 4. Ini menariknya di situ. Oke, ini tentang nilai pi. Sekarang kita coba lihat yang keempat tentang luas lingkaran. Sorry, ini keempat ya, bukan ketiga. Yang keempat tentang luas lingkaran. Nah, pendekatannya juga sama. Pada keliling lingkaran, pendekatannya kita melihat dari panjang sisinya. Kalau dari luas lingkaran juga sama karena bentuknya itu sisi-sisinya itu garis lurus. Teman-teman lihat bahwa kalau saya tulis ini B, C, D, E, lingkaran ini bisa saya bagi menjadi 4 segitiga, siku-siku. Sehingga luas lingkaran taksicab itu teman-teman lihat bahwa ini sama semua ya. Luas lingkarannya, luas dari 4 lingkaran ini ya. Jadi luasnya tinggal sama dengan 4 kali luas segitiganya. Oke, atau sama dengan 4 kali luas segitiga apa ya? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu R, tingginya juga adalah R. Jadi adalah alas kali tinggi adalah R kuadrat ya. Sama dengan 4 kali R kuadrat per 2. Lalu sama dengan 2R kuadrat.
itu adalah luas lingkaran pada geometri taksicab. Jadi kalau luas lingkaran pada geometri Euclid biasanya pi r kuadrat. Nah, kalau di geometri taksicab luas lingkarannya adalah 2r kuadrat. Oke, itu dia konsep-konsep dasar tentang lingkaran khususnya di geometri taksicab. Berikutnya teman-teman, saya akan update lagi irisan kerucut lain dalam geometri taksicab khususnya tentang parabola. Oleh karena itu ditunggu videonya. Jangan lupa kalau ada saran bisa disampaikan lewat komen, atau kritik juga bisa disampaikan lewat komen. Like-nya dan subscribe-nya kalau bermanfaat bisa di-share oleh teman-teman semua. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya. Terima kasih.